tentang rekonstruksi regulasi unsur pimpinan dalam struktur organisasi rumah sakit berbasis keadilan bermartabat. Berawal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kita berharap dengan rekonstruksi regulasi unsur pimpinan ini, maka pengelolaan rumah sakit akan jauh lebih profesional dengan harapan bisa menghadapi tantangan ke depan, tantangan pembiayaan, tantangan layanan, tantangan perbaikan, sehingga pelayanan bagi masyarakat akan sangat maksimal, bisa mengcover semua pelayanan. Bagi rumah sakit kita harapkan dengan kepemimpinan yang diregulasi, maka kepemimpinan di rumah sakit jauh lebih profesional. Clinical good government akan diterapkan, sehingga akan jauh lebih efisien, pengelolaan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi layanan masyarakat. Tentunya kami berharap dengan situasi ini Rumah Sakit Bayangkara dengan Persatuan Rumah Sakit Bayangkara se-Indonesia Persaba bisa menjadi barometer, bisa memulai hal-hal untuk pengelolaan yang jauh lebih profesional. Terima kasih Mas Adi. Jadi alhamdulillah pada saat kami awal-awal penugasan di Jawa Timur, kami diminta beberapa tahun di sana dan kami tugas di sana diminta oleh Bapak Kampus untuk bergabung untuk mengambil perkuliahan S3 di Uniswa Semarang. Dalam perjalanannya fase-fase akhir pada saat ujian terbuka, alhamdulillah kami masih posisi wakil bukit. Kami sempat ujian terbuka satu-satunya yang dari Polri melaksanakan ujian terbuka di Semarang. Alhamdulillah pada saat ujian terbuka itu kami bisa mempresentasikan dengan baik terkait judul rekonstruksi regulasi unsur pimpinan dalam struktur organisasi rumah sakit berbasis keadilan bermartabat, dan alhamdulillah juga mendapatkan apresiasi nilainya summa. Untuk pelayanan di RS Polri seperti apa yang telah dilakukan ya RS Polri untuk masyarakat, khususnya untuk anggota Polri sendiri. Jadi setelah kami belajar di Rumah Sakit Bayangkara selama 2 tahun, kami melihat memang Rumah Sakit Bayangkara Klinik 1 Polri adalah sentra daripada semua layanan Polri, khususnya dari Puskesmas Polri. Karena kami yakin bahwa rumah sakit itu adalah etalase layanan daripada Puskesmas Polri. Nah, sebagai rumah sakit tingkat 1, maka layanan kita adalah paripurna. Semua rujukan dari wilayah akan berjalan ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan alhamdulillah sampai saat ini spesialis dan segala layanan sudah bisa kita berikan secara maksimal kepada khususnya masyarakat Polri. Bahkan untuk tugas-tugas kemanusiaan juga banyak dilaksanakan, terutama bekerja dengan PPA, pemberdayaan perempuan dan anak, terus kemudian kekerasan, otopsi dan segala macam operasi-operasi BVM bisa dilaksanakan secara maksimal di Rumah Sakit Bayangkara. Dan khusus untuk anggota Polri memang pelayanannya sangat spesial. Kita naikkan satu tingkat, kita berikan pelayanan tanpa ada penambahan biaya apapun. Sejauh ini inovasi apa yang untuk kedepannya RS Polri sendiri punya inovasi apa atau punya proses seperti apa selain yang sudah ada saat ini? Jadi tentunya menghadapi tantangan perubahan yang dinamikanya sangat tinggi. Kita tahu masyarakat Indonesia dalam sistem pelayanannya masih sangat tergantung dengan BPJS. Rumah Sakit Bayangkara juga begitu, masih 90% lebih layanan kita masih BPJS. Terus kemudian BPJS juga mengalami perubahan, yang sebelumnya INA CPTIS sekarang akan berganti menjadi INA DLP. Beberapa waktu ke depan kelas rumah sakit tidak bisa dilihat lagi dari kelas A, B, C, D, namun akan dilihat dari kemampuan real terhadap layanannya. Artinya misalnya kalau rumah sakit Polri ini unggulannya adalah jantung, maka tidak lagi kelas 1, 2, 3 atau ABC nya dilihat, tapi jantungnya bisa paripurna enggak, subspesialisnya gimana enggak. Jadi
akan banyak perubahan-perubahan termasuk skema sistem pembiayaan. Informasinya juga nggak lama lagi tidak akan berjalan sistem rujukan yang berjenjang, harus dari D ke C ke B. Langsung orang bisa lintas kepada pusat layanan yang paling tertinggi, sehingga perubahan yang sangat dinamis tentunya Rumah Sakit Bayangkara harus segera berbenah. Belum lagi kami akan diberlakukan sistem remunerasi. Tentunya saat kita ngomong remunerasi, kita harus pastikan layanan kita efisien apa enggak. Karena pada saat remunerasi, maka mungkin tunjangan kinerja yang biasa diberikan oleh negara dalam hal ini Polri kepada anggota Polri dan PNS akan ditiadakan, diganti dan dibayarkan oleh kemampuan rumah sakit dalam mengelola pelayanan BLU. Dan ini menuntut dinamika yang sangat tinggi, orientasi pengelolaannya tidak lagi bisa seperti biasa-biasa, tapi betul-betul harus profesional dan memenuhi kaidah-kaidah good clinical governance. Selain menteri, selain juga wakil menteri Polri juga sebagai ketua kepala harian Rumah Sakit Bayangkara se-Indonesia. Itu jadi memang di dalam skemnya Pak Kapus Tugas itu dibentuklah Persatuan Rumah Sakit Bayangkara Indonesia, di mana Pak Objek itu ex officio adalah selaku pelaksana harian kepada Persatuan. Dan kaitannya dengan disertasi yang kami angkat, memang kita berharap pengelolaan rumah sakit itu betul-betul profesional, dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dalam klinik dokter yang mempunyai kemampuan mencegah. Harapannya adalah tidak hanya pendapatan pasien, tapi etik, moral, pemberlakuan good legal government di rumah sakit Polri ini nanti bisa menjadi percontohan daripada masing-masing lain. Kalau kita bicara inovasi tadi, kira-kira apa sih yang nanti yang akan diberikan lagi untuk kedepannya selain tadi ada beberapa hal yang sudah dibicarakan, apa nih terobosan? Yang jelas mudah-mudahan dalam waktu dekat ini rumah sakit kami di Bayangkara ini akan meresmikan radioterapi, karena ini juga layanan kehidupan untuk pasien-pasien kanker. Terus kemudian insya Allah tahun ini juga kita akan menambah sekitar 145 kamar baru untuk kelas kris, karena 1 Januari 2026 pemerintah mengisyaratkan sebuah rumah sakit itu harus 60%-nya kamarnya adalah kamar standar kris yang sudah ada bakunya, misalnya ruangannya, ya, jendelanya, suhunya dan segala macam. Nah, kita lagi menuju ke sana. Nah, ke depan tentunya masih banyak target-target yang akan dilaksanakan. Sekali lagi itu bisa terjadi kalau terjadi dinamika dalam pengelolaan rumah sakit ya betul-betul dilakukan. Tadi kita belum menanya tugas atau lebihnya lebih detailnya apakah mungkin apa sih tugas-tugasnya selain ini dan sebagai kepala harian Rumah Sakit Bayangkara Indonesia. Yang jelas kita di sini adalah staf dari Bapak tentunya mendukung semua pola kepemimpinan dan kebijakan dari Bapak mengefisiensikan pekerjaan dalam khususnya pelayanan, terus kemudian mengoptimalkan layanan-layanan yang ada. Jadi memang tugasnya sebagai penyeimbang dan mendukung tugas daripada Bapak Aktif mensukseskan layanan yang ada di rumah sakit ini, tentunya mendukung tugas-tugas dari puskesmas. Kita kalau boleh bahas sedikit ya, selama ini kan mungkin masyarakat melihat di TV terjadinya politik terusnya di rumah sakit itu gimana sih bang penanganannya dari rumah sakit apabila ada korban yang dibawa ke rumah sakit karena kekerasan baik itu pertama atau segala macam. Kalau terkait itu tentunya kita harus melihat bahwa fungsi rumah sakit bukan semata-mata fungsi pembiayaan saja,
tapi fungsi rumah sakit juga ada fungsi kemanusiaan, fungsi sosial juga. Sehingga kita memang ada doktrin bahwa setiap pasien masuk siapapun, apalagi pasien-pasien korban kekerasan, korban kebakaran, apa, rumah sakit kita sangat terbuka, tidak mengutamakan pembiayaan tapi pelayanan. Jadi prinsipnya mereka harus kebutuhan dasarnya dipenuhi. Kalau memang lagi kolaps, lalu pingsan segera diinfus dan segala macam, diagnosa ditegakkan, pembiayaan itu khusus. Sehingga fokusnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Rumah sakit kita masih sangat dipercaya oleh beberapa departemen kaitannya dengan TKW itu, terus kemudian kaitan dengan kekerasan perempuan dan anak, sehingga kita alhamdulillah sampai hari ini ya sebagai rujukan utama untuk kasus-kasus yang kemungkinan kalau dibawa ke rumah sakit lain pasti ada kendala di pembiayaan dan sebagainya. RS Polri dalam mendukung program Bapak Presiden Prabowo seperti apa ke depan? Tentunya kita membantu menyehatkan masyarakat umum. Jadi nggak sampai hari ini ketika kunjungan kita lumayan tinggi, bornya di atas 75%, dan kebanyakan juga masyarakat di sekitar sini. Tentunya kita berharap masyarakat umum itu percaya dan mencintai layanan Polri. Dengan begitu maka apresiasi terhadap pelayanan Polri ini menjadi maksimal. Kita percaya bahwa rumah sakit Polri khususnya itu bisa menjadi bagian dari surveillance layanan Polri, melihat sisi lain dari polisi dalam memberikan pelayanan kesehatan, kemudian kepada membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang jelas Polri, rumah sakit Polri untuk masyarakat, bukan untuk anggota. Siap ya. Jadi kita tentunya mengutamakan masyarakat Polri, namun kita harus tahu bahwa kita adalah rumah sakit umum, sehingga juga memberikan yang terbaik kepada masyarakat umum yang mempercayakan layanannya di rumah sakit Polri. Untuk tenaga medisnya, apa upaya dari RS Polri untuk meningkatkan tenaga medis dan tenaga medis? Tentunya pertama kita berusaha merekrut orang-orang baik dengan proses rekrutmen. Kemudian setelah merekrut tentunya kita ada pembinaan, pelatihan, sehingga mereka jauh lebih profesional. Yang terakhir, kita percaya bahwa pelajaran ke rumah sakit kita saja belum cukup untuk bisa menjadikan seorang tenaga kesehatan itu terampil dan bermoral. Dia harus tahu dua hal lain berikutnya, yaitu masalah hukum kesehatan, karena setiap pasien itu adalah suatu kontrak perjanjian layanan ya. Jadi dia harus diberikan yang terbaik. Yang berikutnya adalah tentu masalah etiket moral, sehingga kita berharap setiap pengobatan kepada siapapun, kepada masyarakat yang datang ke kita, etik dan moral itu sangat dijunjung tinggi. Syukur-syukur dengan meningkatnya kemampuan keagamaan dan sebagainya, pelayanan tidak lagi semata-mata untuk menyembuhkan, tapi juga dengan mendoakan supaya pasien itu diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa untuk cepat sembuh. Untuk para medisnya, apakah berapa persen anggota Polri atau berapa persen anggota PNS? Jadi kalau di kami tentunya sebagian besar adalah tenaga PDT, jadi masih kontrak. Hanya sebagian kecil memang ya organik. Sebagian kecil yang organik, lebih banyak PNS-nya daripada anggota Polri. Memang kita ke depan berharap ada lagi tambahan-tambahan untuk penerimaan tenaga organik kita, karena dengan sistem remunerasi yang ada sekarang, pembiayaan untuk operasional menjadi besar karena semua harus ditanggung dari pendapatan BLU. Nah, sementara strategi beberapa rumah sakit pemerintah lainnya adalah memperbanyak tenaga organik, baik itu lewat tenaga P3K atau lewat penerimaan anggota Polri sumber kesehatan atau anggota PNS sumber kesehatan. Nah, ini mungkin masyarakat juga mau tahu ada berapa banyak sih rumah sakit Bayangkara se-Indonesia dan apa perlunya? Rumah sakit Bayangkara setahu kami yang tercatat sekarang ada 58.
istimewa Indonesia. Tentunya ada klasifikasi yang sudah BLU sampai yang belum BLU, ada yang sudah satker, ada juga yang belum satker. Kita berharap ke depan semua rumah sakit Bayangkara itu bisa saling berubah menjadi sebuah holding besar, sehingga orang hanya tahu satu rumah sakit Polri, sehingga layanan di ujung Umo sana akan sama dengan layanan di Jakarta. Gimana caranya? Nah, tentunya kita berharap dengan sistem hospital, sistem holding, maka tenaga-tenaga kesehatan itu lebih mudah untuk bergeser memberikan layanan, sehingga cukup misalnya satu SIP yang ada di satu wilayah rumah sakit itu juga bisa memberikan layanan di rumah sakit wilayah. Yang terakhir, dalam rangka Hari Bayangkara 79, himbauan apa yang dari Daerah sebagai wakil RSPOI? Jadi tentunya kita berharap di dalam 1 Juli ini khususnya anggota Polri, masyarakat Polri jauh lebih sehat. Karena kita dulu pernah di kewilayahan, rata-rata masih banyak anggota-anggota yang sakit kronis. Salah satunya tentunya adalah lewat pola hidup yang kurang sehat. Kita berharap angka kesehatan atau angka kesakitan di masyarakat Polri semakin lama semakin menurun. Jadi pola budaya hidup sehat, pola pikir sehat, religi yang bagus tentunya akan sangat menunjang kedinasan. Apalagi kalau kita berbicara ke depan, bukan tidak mungkin usia pensiun akan meningkat, dan dengan usia meningkat kita sebagai pelayan kesehatan justru Polri dan masyarakat Polri tentunya berharap menjadi ujung tombak untuk bahu-membahu dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan. Atas waktunya, terima kasih juga sudah dikasih pencerahan untuk masyarakat, bukan hanya anggota Polri saja yang bisa berobat atau bisa berkunjung apabila sakit atau di rumah sakit Polri, tapi semua masyarakat umum bisa berobat di rumah sakit Polri, apa terkecuali ya, terkecuali gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.